Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Dr. Budi Mulyadi, sarjana keperawatan, magister keperawatan dan spesialis keperawatan komunitas, akan memberikan mata kuliah terkait keperawatan komunitas lanjut 1 di mahasiswa program pasca sarjana ke Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Andalas, peminatan keperawatan komunitas. Selamat kepada mahasiswa semua bisa menempuh sampai level magister di keperawatan. Semoga bisa menjadi pembaharu, pemimpin perawat ke depannya. Terkait dengan situasi saat ini, merebaknya virus corona di berbagai negara dan menelan korban ribuan orang dan sampai meninggal, dan juga termasuk Indonesia di beberapa kota di Indonesia. Tapi diberikan kelonggaran kepada perguruan tinggi termasuk Universitas Andalas dari himbauan Presiden dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk kuliah daring e-learning, sehingga mahasiswa tetap dalam kondisi belajar. Mari kita berdoa, selalu takwa, dan selalu mendoakan agar kita terhindar dari bahaya penyakit dan bencana ini, dan juga penyakit dan bencana lainnya. Dan begitu juga masyarakat kita, semoga Allah selalu lindungi kita. Karena watawadzadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal, berbekalah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka kewaspadaan diri pertama adalah takwa, ibadah. Ya, ketika penyakit ini adalah urusan takdir Allah, kita harus sandarkan semua kepada Allah. Tidak ada yang maha kuasa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian kewaspadaan dini sebagai calon-calon pemimpin di keperawatan komunitas atau di masyarakat nanti, saya mengharapkan Anda sebagai calon-calon magister keperawatan komunitas mampu menjadikan leader, manajer terdepan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat secara baik dan benar tentang virus corona ini, terutama ya mulai penyebab, gejala, cara mencegahnya. Fokus keperawatan komunitas adalah pada promotif dan preventif dengan tidak mengabaikan kuratif, dan juga kita sampai kepada tahap rehabilitasi, relap prevention, mencegah penularan. Karena peran kita di masyarakat sebagai perawat komunitas sangat besar, areanya sangat luas, dan inilah yang harus kita hadapi. Kalau di rumah sakit mereka masuk sudah antisipasi dengan alat pelindung diri, tapi di masyarakat kita tidak dengan pelindung diri, kita tidak tahu masyarakat sakitnya apa dengan alat periksa atau screening yang sangat sederhana. Inilah yang harus kita tetap waspada. Ingat, tetap lakukan universal precaution, pencegahan sedini mungkin, dan prinsip kehati-hatian untuk tidak tertular dari penyakit apa saja. Nah ini, jadi sekarang saya ada dapat 2 tema dalam kuliah ini, mata kuliah ini, tapi saya menarik tema yang kedua, yaitu adalah keluarga tanggap bencana. Ini juga terkait isu virus corona, apa yang harus kita lakukan. Untuk diketahui, berbagai negara hari ini kewalahan menghadapinya, mengatasinya, mendeteksinya. Bahkan Amerika sendiri, negara adidaya, negara besar yang anggarannya jauh lebih besar dari Indonesia, juga kewalahan. Apa yang dilakukan oleh Amerika untuk deteksi saja? Tidak semua orang terindikasi atau dicurigai suspek corona diperiksa. Dia hanya memprioritaskan kepada lansia. Ketika kita usia muda sudah mengatakan kita mungkin curiga dapat corona dengan berbagai alasan, itu pun tidak diterima. Mungkin bisa jadi nanti kalau kondisinya memburuk baru. Dan ini juga terjadi di berbagai negara. Secara statistik epidemiologi Indonesia, kalau kita lihat analisa grafik ya penyebaran dan grafik penderita hari ini, ada kecenderungan untuk terus bertambah. Ini kita walaupun tidak berharap, tetapi ilmu statistik mengatakan secara epidemiologi statistik ini terlihat kecenderungan untuk naik. Apa yang akan terjadi? Negara akan dalam kondisi siap sampai hari ini. Belum ada negara kita Indonesia dalam rangka menurunkan aktivitas dalam kesiapsiagaan menghadapi corona. Masih dalam tahap siap siaga dan peningkatan yang sangat tinggi. Bahkan pada klimaksnya nanti adalah lockdown, karantina kota-kota di Indonesia. Ini belum dilakukan.
Nah, maka fase yang akan kita lewati ini sangat panjang. Peran sebagai peran komunitas sangat kuat. Apa yang harus dilakukan? Pasti pemerintah punya keterbatasan. Tidak bisa dipungkiri tentang hal itu. Keterbatasan anggaran, keterbatasan tenaga. Yang kita lihat hari ini, sedikit-sedikit demam, flu, pilek, maka rumah sakit, klinik, puskesmas rujuk ke rumah sakit, ya. Dan sekarang periksanya juga hanya beberapa tempat, hanya memakan waktu 5 hari, dan menunggu 5 hari pasien diapakan, dan sudah berbagai macam hoak, penyebaran, fitnah, puasa ini corona dan segala macam. Belum tentu. Nah, inilah PR kita. Apa yang harus kita lakukan dalam hal ini? Tepat sekali, peran sebagai perawat komunitas adalah bagaimana ketahanan keluarga menghadapi ini. Saya lihat dan saya sebarkan di informasi, silakan lihat di Facebook saya tentang pentingnya self detection dan self isolasi. Ini dilakukan oleh Menteri Kesehatan Inggris sendiri, Nadine, melakukan, ya, Menteri Kesehatan Inggris namanya Nadine, melakukan ketika dia positif corona, melakukan isolasi mandiri di rumah. Ini yang harus kita ajarkan kepada masyarakat, mencegah kredit, ya masyarakat datang ke rumah sakit sedikit-sedikit demam sudah curiga untuk corona. Padahal kita harus tahu coronanya adalah virus, sama dengan flu dan pilek. Ketika ketahanan tubuh kita kuat, di mana sampai hari ini belum ada obat yang efektif, hanya ada alat deteksi untuk menandakan dia corona atau tidak. Maka apa caranya? Adalah kunci ketahanan tubuh. Semua suplemen-suplemen, makanan-makanan yang bersifat ketahanan tubuh sangat dianjurkan ketika kita ini kan. Apa ketika kita terjangkit? Yaitu isolasi mandiri di rumah. Inilah peran komunitas menguatkan. Bisa dilakukan, tidak hanya pada corona, pada yang lain juga. Ya, ini yang harus kita pahami. Peran komunitas mencegah kredit datangnya orang. Hari ini beberapa rumah sakit sudah kewalahan, menolak pasien tidak bisa, pasien datang tidak tertangani, perawat dan petugas-petugas lain sudah kelelahan, bahkan sudah ada yang terinfeksi corona. Ini yang maksudnya. Kita harus punya solusi, dan negara-negara manapun tetap dia punya solusi mandiri. Karena apa? Tidak ada pemerintah negara yang kuat mengatasi tanpa peran serta aktif di masyarakat. Nah, peran serta aktif di masyarakat dimulai dari individu dan di keluarga. Maka peran kita di perawat komunitas adalah menguatkan ketahanan keluarga dengan edukasi, promosi, dan preventif yang dilakukan. Tindakan apa yang harus dilakukan di keluarga? Peratkan peran di keluarga. Kitalah pentingnya pendamping sebagai perawat komunitas. Datangi keluarga, dilakukan edukasi dengan promosi, jelaskan apa itu virus corona dan jika dia terjangkit seperti apa. Ini sangat besar perannya. Contohnya apa? Bagaimana kita lakukan? Kita bawa leaflet, kita jelaskan bahwasanya corona itu adalah virus dan dia bisa sembuh sendirinya dengan 14 hari, dan pencegahannya dengan pola hidup bersih. Ya, bagi orang muslim, perbaharui wudhu, sunnahnya itu sampai ke sela-sela jari. Nah, ini ya sudah sangat ini kan. Bahkan di Inggris survei mengatakan orang yang pakai cadar, niqab, tidak ada yang terserang virus. Yani ya hanya masalah masker, tidak mesti masker yang mahal itu kita beli, tapi masker yang dari kain pun sudah bisa. Kita anjurkan kalau mau untuk ini kan, masker itu beli 7 sekalian. Setiap hari diganti, direndam, setiap dipakai di karbon. Bahkan ada di antara masyarakat, mungkin kita tidak sengaja memakai masker disposable secara berulang. Ini lebih bahaya lagi. Ya, jadi pahami masyarakat cara pencegahan dengan pola hidup bersih dan sehat. Makan teratur, tinggi protein, dan istirahat cukup. Ya, sehingga suplemen-suplemen harus kita inikan. Buah, sayur, dan ini sangat meningkatkan stamina. Jaga stamina. Orang sehat tidak akan inikan. Ya, tidak akan terserang penyakit dengan mudah. Ini peran kita perawat komunitas. Ya, pertama adalah promotif, dan kemudian pencegahan, tindakan preventif adalah deteksi dini di keluarga. Bagaimana caranya deteksi dini? Jangan Anda menyarankan sedikit demam pada rumah sakit, dan Anda juga termasuk orang yang ikut stres, panik dengan hal itu. Ini yang harus kita pahami. Di Stanhope ini tentang community health nursing ada pengkajian khusus di keluarga, dijelaskan tentang pentingnya pengkajian di keluarga.
bahwasanya keluarga ini sangat penting karena benteng pertama adalah keluarga. Ketika seorang menderita penyakit dan menular, dia bawa keluar keluarga. Ingat, mulai dari dia luar di rumah itu, masuk keluar pintu, naik transportasi, angkutan umum apalagi, sampai dia ke rumah sakit, sampai dia mendapat pelayanan, dan sampai dia positif corona. Berapa orang yang dia bisa sebarkan? Inilah yang harus kita inikan. Maka langkah awal saran saya adalah peran perawat komunitas untuk menguatkan peran di keluarga. Lakukan deteksi dini. Bagaimana cara deteksi dini? Ketika ada di anggota keluarga demam, batuk, dan pilek sesak napas yang dicurigai mungkin corona, atau sudah dari perjalanan jauh dari daerah-daerah yang terjangkit virus corona, maka pertama lakukan isolasi di rumah. Anda harus paham cara isolasi di rumah, bagaimana dia mengisolasi dari anggota keluarga lain tetap di rumah. Komunikasi dijaga, makanan suplainya tetap diperhatikan, kondisi fisiknya juga tetap. Ingat, begitu dia terjadi kondisi memburuk, lakukan telepon call center. 119 adalah call center nasional, bisa dihubungi kapanpun selama 24 jam. Jika tidak, minimal tidak terhubung, maka Anda punya telepon kerabat dan anggota keluarga yang lain. Ketika Anda terjadi buruk, langsung lakukan itu. Cukup lakukan 14 hari di rumah dengan suplai makanan yang cukup dan memadai, terpantau dengan baik, tetapi terisolasi di keluarga. Hari ke-14 begitu Anda sehat dan kuat, Anda sudah dinyatakan sembuh. Nah, maka hari ke-15 Anda undang keluarga kembali untuk membersihkan semua peralatan-peralatan yang ada di rumah dan dibersihkan dengan deterjen, dengan sabun, kemudian dengan karbon. Ini akan memudahkan dipel semua, kemudian kasih penyinaran matahari secara langsung seharian. Di hari ke-16 tidak ada gejala, anggota keluarga sudah bisa bergabung kembali di dalam rumah. Anda tidak akan menyibukkan orang petugas kesehatan yang sangat kelelahan, Anda juga tidak akan membuat orang panik yang lain, Anda tidak akan menyebarkan penyakit. Ingat, ini bisa dilakukan di keluarga. Kecuali Anda datang memang kondisinya sudah sangat buruk. Jangan kecewa Anda nanti kepada petugas tidak terlayani, karena petugas juga kewalahan. Fasilitas juga tidak cukup untuk melayani semua, karena banyak pasien yang lain. Ini yang harus diantisipasi. Saya lebih concern kepada ketahanan keluarga menghadapi semua penyakit. Survival kata kunci berikutnya. Ketahanan keluarga. Ingat, Anda tidak mesti makan yang mewah-mewah. Anda harus ajarkan kepada keluarga sebagai perawat komunitas mana makanan-makanan bergizi. Tidak mesti makan nasi seperti orang Indonesia. Ya, yang penting adalah makanan yang bergizi. Ya, bergizi nilai sederhana, bisa dari hewani, nabati yang ada di sekitar kita. Tidak usah panik kuncinya. Ini adalah si Stanhope sudah menjelaskan tentang cara pengkajian di keluarga untuk kita masuk tahap awal dalam menguatkan ketahanan keluarga. Jadi dalam bencana, kata kunci awal adalah self detection pada corona ini, kemudian self isolasi, kata yang ketiga adalah survival. Jadi kata kunci tiga pada pembelajaran hari ini hanya tiga: self detection, self isolation, dan survival. Survival itu memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita dengan mempunyai kandungan atau hal alat-alat dan makanan yang dapat memenuhi kebutuhan kita untuk bertahan hidup. Itulah yang kata survival. Tidak mesti berteriak-teriak, makanan saya tidak ada, kirim makanan. Enggak, cari mana yang lebih mudah. Ya, orang sekarang dalam keadaan panik, beberapa orang mensuplai, memasok, menyimpan makanan yang sangat banyak. Ini stres yang luar biasa karena dia tidak paham dengan kata survival. Ingat, saya yakin Anda harus bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama di keluarga. Ini momen corona ini, coba Anda harus tingkatkan peran Anda di masyarakat. Anda bisa juga berbagi, tidak mesti datang ke masyarakat, membuat video seperti ini juga. Nah, saya tunggu video dari Anda semua. Jadi tugas Anda berikutnya adalah Anda membuat video durasi singkat dan kasih ke saya atau masukkan ke YouTube channel Anda, terserah. Nanti juga saya dibolehkan untuk share di YouTube channel saya ketika yang menarik. Saya tunggu, cukup durasi maksimal 5 menit. Nanti akan saya tayangkan di YouTube channel saya. Saya yakin Anda bisa. Ingat, ada tugas setelah mata kuliah ini, yaitu membuat edukasi promosi keluarga tanggap bencana, ya baik corona atau tidak, terserah Anda mau yang buat yang mana.
Cukup durasi 5 menit Anda share, dan itu sudah berbagi ilmu yang bermanfaat kepada orang lain, dan Anda sudah menunjukkan peran sebagai perawat komunitas yang sesungguhnya. Sekian, ingat tetap jaga kesehatan dan bertakwa, dan berdoa kita semua terlindungi terhindar dari bala dan bencana dan segala macam penyakit. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.